Perkenalkan, nama saya Alicia Jonathan Sampurno dari Program Studi Administrasi Publik tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR). Suatu pelaksanaan kegiatan atau program harus memiliki perencanaan atau perancangan yang baik, detail, jelas, tegas, agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kerangka acuan yang biasa disebut kerangka acuan kerja atau Term of Reference atau yang disingkat sebagai TOR. Nah, jadi KAK atau TOR ini apa sih? Jadi KAK atau TOR ini adalah dokumen pendukung yang di dalamnya terdapat usulan anggaran, usulan rencana kerja, target yang akan dicapai, kemudian monitoring dan evaluasi. Terdapat beberapa ketentuan dalam penulisan KAK atau TOR. Yaitu yang pertama itu what, yaitu apa kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian ada apa output yang akan dicapai dari kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada why, mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan. Nah, ini berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi. Di sini juga terdapat sasaran program yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga ada who atau siapa, panitia, satker, tim personil yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut, dan siapa penerima dari manfaat program tersebut. Kemudian yang keempat itu ada when atau kapan. Nah, ini menunjukkan tahapan dan waktu kegiatan ketika dimulai dan ketika selesai. Kemudian berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan atau program tersebut. Kemudian yang kelima itu where atau di mana lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan. Kemudian yang keenam how, bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Kemudian yang ketujuh itu how much, berapa perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian terdapat format atau sistematika penulisan dari TOR atau KAK ini. Jadi yang pertama itu latar belakang. Latar belakang ini mencakup dasar hukum, tugas fungsi, kebijakan atau penjabaran tentang gambaran umum kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian alasan kegiatan tersebut dilaksanakan, kemudian kegiatan apa sih yang dilaksanakan, dan kemudian batasan kegiatan. Nah, kemudian yang kedua, ketika latar belakang tadi sudah terjabarkan, harus dijabarkan juga nih maksud dan tujuan dari kegiatan ini atau output yang akan dihasilkan serta kegunaan dari program yang dilaksanakan. Kemudian yang ketiga yaitu ada penerima manfaat. Nah, ini menjelaskan tentang siapa yang akan menerima manfaat dari program ini atau siapa yang akan menggunakan produk dari program ini. Nah, itu baik dari internal maupun eksternal. Nah, kalau eksternal ini biasanya itu masyarakat ya, masyarakat luas yang siapa yang menerima program tersebut atau kegiatan tersebut. Kemudian yang keempat itu ada strategi pencapaian keluaran. Nah, ini terdiri dari metode pelaksanaan kegiatan. Jadi cara-cara apa aja sih, langkah-langkah apa aja sih yang harus kita lakukan untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan tersebut atau program tersebut. Nah, kemudian ada tahapan dan waktu kegiatan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Kemudian yang kelima itu ada waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini menjelaskan tentang rentan waktu atau target pelaksanaan akan dilakukan kegiatan tersebut serta tempat di mana sih pelaksanaan program tersebut akan dilakukan. Kemudian yang keenam itu adalah biaya yang diperlukan. Nah, ini sangat penting ya untuk mencantumkan berapa biaya yang dibutuhkan atau biaya yang diperlukan. Nah, jadi ini berupa total biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan disertai dengan rincian biaya. Jadi mungkin membutuhkan biaya operasional atau biaya manajemen atau biaya untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk melaksanakan program tersebut. Jadi harus jelas, harus rinci berapa biaya yang diperlukan agar ketika kita ingin mencapai dana tersebut atau biaya tersebut, kita juga udah bisa tahu nih cara apa yang akan kita lakukan untuk mencapai target dana tersebut.
Kemudian yang ketujuh itu ada penanggung jawab kegiatan. Nah, ini berisi struktur kepanitiaan dengan melampirkan keputusan kepanitiaan. Jadi ketika suatu kegiatan atau program akan dilaksanakan, sudah pasti itu ada struktur kepanitiaan yang mulai dari penanggung jawab, ketua, sekretaris bendahara, serta divisi-divisi yang ada untuk melancarkan pelaksanaan kegiatan program tersebut. Jadi suatu KAK atau TOR ini sangat penting disusun ketika kita ingin membuat suatu program atau kegiatan agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik, dan kita sudah ada patokan-patokan atau dasar-dasar yang akan kita lakukan untuk mencapai target dari program tersebut. Oke, demikian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.